Shalom Bapak, Ibu, dan Saudaraku semua. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap Majelis GKJ Klaten. Akan saya bacakan Warta Gereja Minggu tanggal 8 November 2020. Warta yang pertama, pandemi COVID-19. Berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka 1. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap di rumah dan tetap waspada, serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi kembali pulih. Yang kedua, setiap ibadah dan kegiatan gerejawi yang dilaksanakan di gereja induk dan pepantan selalu menjalankan dan memperhatikan protokol kesehatan. Mohon perhatian dan maklum adanya. Warta kedua, Majelis Lereh. Ada beberapa anggota majelis yang akan habis masa pelayanannya. Adapun yang akan lereh sebagai berikut. Penatua, Blok 1 Bapak Agus Setianto, Blok 2 Ibu Titik Suwati, Blok 3 Bapak Kurniawan, Diaken Blok 4 Bapak Sugianto, Blok 5 Bapak Sunandar. Kepada blok-blok dimohon segera mencari nama-nama penggantinya. Adapun nama-nama pengganti diterima Majelis GKJ Klaten paling lambat awal Desember 2020. Mohon perhatiannya. Warta yang ketiga, program kerja tahun 2021 dan usulan personalia komisi. Diberitahukan kepada bidang, komisi, unit pelayanan dimohon untuk segera menyusun dan mengajukan usulan rancangan program kerja tahun 2021 dan personalia baru anggota komisi periode tahun 2021 sampai 2022. Adapun usulan program kerja tahun 2021 dan nama-nama calon anggota komisi baru diharapkan diserahkan ke kantor GKJ paling lambat hari Senin tanggal 30 November 2021 pada jam kerja. Mohon perhatiannya. Warta yang keempat, persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 1 November 2020. Persembahan kantong biru Rp134.000. Persembahan mingguan jumlahnya ada Rp3.252.000. Persembahan bulanan Rp3.665.000. Persembahan HRP yang dibuka tanggal 1 November 2020 Rp2.442.000. Persembahan perpuluhan dari warga blok 5 yaitu Rp150.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah minggu tanggal 1 November 2020, ibadah Klaten 1 105 saudara, ibadah Klaten 2 59 saudara, ibadah Klaten 3 32 saudara, ibadah Pepantan Bareng 41 saudara, ibadah Pepantan Tegalyoso 38 saudara. Jumlahnya ada 275 saudara. Majelis mengucapkan terima kasih. Untuk warta selengkapnya bisa dibaca di warta lipat. Sedangkan yang memimpin ibadah pada pagi hari ini adalah Diaken Bapak Bartolomius Suratno menggunakan liturgi minggu yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada minggu pagi ini dengan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus
ada pada kita sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 46 bait yang pertama, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berulang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, tetapnya ditemukan, haleluya. Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan menerima hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang terkasih, kita menyadari bahwa kita belum bisa sepenuhnya melaksanakan hukum kasih tersebut. Untuk itu bersama-sama mari kita menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 37B bait 1 dan 4, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia, dan kau panggil diriku ke hadapan tamu. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Untuk itu jemaat dimohon berdiri.
Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikianlah firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Berita anugerah ini kita tanggapi dengan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru kita dengar dari Kolose 4 ayat 2-4. Demikianlah firman-Nya. "Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dibicarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya." Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nyanyian kesanggupan yang diambilkan dari Kidung Jemaat 452, bait pertama dan 5. Naikkan doa enggan. Naikkan doa enggan, Yesus masih berkenan. Doa itu perintahnya, Dia tak menolaknya. Biarlah oleh kasih-Mu bersemangat langkahku. Oleh kasih-Mu bersemangat langkahku. Kau pembimbing dan teman hingga akhir yang terang. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki doa syukur, doa syafaat, dan doa pelayanan firman. Kita berdoa. Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu ya Bapa kami dalam sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang senantiasa memelihara umat-Nya, Bapa yang senantiasa mencukupkan kebutuhan umat-Nya, Bapa yang telah melindungi kami dari tidur, Bapa yang telah membangunkan kami dari tidur, memberikan semangat baru. Hari ini boleh berkumpul, baik di gerejamu, baik di rumahnya masing-masing. Kami bersyukur atas semuanya itu. Karena kasih karunia-Mu, saat ini kami datang kepadamu untuk membawa segala kekurangan dan dosa-dosa kami kepadamu. Dan kami meyakini hari ini Engkau telah mengampuni akan dosa-dosa kami. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, akan sebentar lagi kami hendak mendengarkan tentang firman-Mu yang kudus di hari ini dan di minggu ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita akan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, bahkan untuk mempraktekkan di dalam hidup kami sehari-hari. Oleh karena itu ya Roh Kudus, bimbinglah hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh bertingkah laku yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga di setiap langkah kehidupan kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Sehingga banyak orang yang mengerti, yang akhirnya banyak orang yang mengenal bahwa Engkau adalah juru selamat dunia ini. Sehingga di lain kesempatan
melalui umat-Mu yang percaya kepadamu. Orang lain boleh percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami mengingatkan saudara kami dalam situasi COVID-19 ini masih belum berani bersama-sama berkumpul di gereja-Mu yang kudus. Namun demikian dimanapun mereka berada, baik kebaktian di gereja, baik di rumahnya masing-masing, baik dimanapun mereka berada, boleh mendengarkan dan mengikuti kebaktian ini. Kiranya Tuhan berkati. Biarlah melalui firman-firman itu mereka boleh mengerti dan mereka boleh dihibur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Sehingga dalam situasi apapun, umat-Mu tetap berpegang teguh kepada Tuhan karena Engkau-lah yang memelihara kehidupannya. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang menderita sakit, terlebih untuk Bapak Joko Suranto dari Blok 2 yang pasca operasi. Karena Tuhan pulihkan sehingga operasinya yang sudah berjalan dengan lancar ini, Bapak Joko Suranto semakin hari semakin pulih dan boleh menunaikan tugasnya masing-masing. Keluarganya kiranya Tuhan berkati, biar juga mendukung di dalam doa kepadamu. Demikian juga untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu yang sedang menderita sakit sampai hari ini. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Biarlah iman mereka kepada Tuhan itu akan menjadi penghiburan yang sejati. Bahkan punya pengharapan Tuhan akan menyembuhkan. Biarlah iman percaya kepadamu itu yang menjadi kekuatan lahir dan batin. Sehingga dalam keadaan sakit mereka tetap berseru kepadamu. Engkau pasti akan memberikan yang terbaik dan Engkau pasti akan memberikan kesembuhan. Demikian juga Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk para orang tua yang dalam situasi seperti ini dengan bersusah payah untuk mencari nafkah. Kiranya Tuhan berkati usahanya yang positif. Biarlah dengan usaha itu boleh dipakai sebagai sarana untuk memelihara anak-anaknya. Demikian juga untuk anak-anak cucu kami yang dalam situasi COVID-19 ini harus belajar lewat daring. Bapa kami dalam surga, tolong anak-anak kami biarlah boleh menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi yang demikian. Maka anak-anak kami boleh belajar dengan baik. Orang tua yang harus mendampingi anak-anaknya bahkan harus mondar-mandir datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugasnya, untuk mengambil tugasnya. Terlebih untuk anak-anak kami yang tingkat SD dan SMP. Berikan kemampuan, berikan kesehatan jiwa raganya, sehingga semuanya boleh melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kami yang harus belajar, harus kuliah, yang harus jauh dari orang tua, tolonglah Bapa kami dalam surga, biarlah anak kami boleh menyelesaikan kuliahnya dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kami yang harus jauh dengan orang tua, dalam rangka mencari pekerjaan, dalam rangka bekerja jauh dari orang tua, dimanapun berada, biarlah anak-anak kami tetap bersandar kepada Tuhan sehingga dalam kehidupannya nyata untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Sugeng Prasetya. Karena Tuhan berkenan memberikan sesuatu yang terbaik. Biarlah di dalam penghayatan hidupnya ini benar-benar menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan solusi yang terbaik, Tuhan memberikan penghiburan yang terbaik, yang akhirnya apa yang dilakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Majelis gereja, komisi-komisi, ketua-ketua kelompok, semuanya yang mendukung kegiatan GKJ Klaten ini, karena Tuhan berkati. Karena berkat Tuhan maka semuanya boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga untuk program pemerintah. Karena Tuhan memberkati mereka, para pejabat pemerintahan yang saat ini terus berjuang menangani COVID-19 ini. Harapannya paling tidak akhir Desember sudah selesai. Namun demikian kami hanya bersandar kepada Engkau. Terlebih di tengah COVID-19, 9 Desember ada pilkada serentak se-Indonesia. Bapa kami dalam surga,
Tuhan berkati segala panitia yang melakukannya ini, demikian juga untuk masyarakat Indonesia, biarlah boleh menyatakan pilihannya dengan jujur dan terbuka, sehingga mereka boleh mengikuti program pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Akhirnya Bapa kami dalam sorga, jalannya ibadah saat ini dari awal, pertengahan hingga akhir, kami mohon penyertaan yang darimu. Urapi hamba-Mu yang memimpin kebaktian ini, biarlah apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Mohon ampun budi besar dosa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa permohonan dan ucap syukur ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini mestinya ada 4 bacaan, yaitu dari Yosua 24 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan 14 sampai 25, dan dari Mazmur 70 ayat 1 sampai 7, dan dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, dan dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dari 4 bacaan ini saya hendak memilih satu, yaitu Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Matius. Saya akan mengulang ayat yang ke-12 dan 13, tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu, suatu kebahagiaan cuaca terang pada saat ini. Dan untuk tema khotbah hari ini adalah berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Bapak Ibu dan Saudara, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah maupun dimanapun berada mengikuti kebaktian saat ini. Menunggu, kata menunggu ini sesuatu yang kompleks. Bisa direspon dengan kebahagiaan, tapi bisa direspon dengan kesengsaraan, tapi bisa direspon dengan ketidakkaruan bagaimana menanggapinya. Menunggu itu tergantung dari apa yang ditunggu. Bisa melelahkan, bisa menyenangkan, dan bisa yang lain. Apalagi menunggu kira-kira kapan ya COVID-19 ini berakhir. Pemerintah mencanangkan atau berharap akhir Desember ini sudah selesai, sehingga 1 Januari ini sudah normal kembali. Harapannya seperti itu. Ini masih awal November. Situasinya masih seperti ini.
Bahkan masih banyak gereja-gereja yang belum melakukan ibadah secara langsung seperti saat ini sejak ada pandemi COVID-19. Jadi GKJ Klaten luar biasa berbahagia karena sudah ada sebagian yang beberapa bulan ini mengikuti kebaktian secara langsung. Dan itu pengaruhnya sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia. Sehingga tantangan hidup manusia yang dihadapi tidak semakin ringan, bahkan semakin berat. Bagaimana bisa mencukupkan kebutuhan sehari-hari? Bagi saudara yang mempunyai gaji setiap bulan, itu agak mending karena ada yang dijaga. Tapi bagi mereka yang bekerja harian, kalau hari ini tidak bekerja, hari ini tidak mendapatkan upah. Kalau hari ini sakit 3 hari, selama 3 hari tidak mendapatkan upah. Sementara ada tantangan di depan, bagaimana bisa mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari. Kelihatannya sepele, tetapi sebenarnya kebutuhan sehari-hari itu adalah sangat banyak sekali dan berat sekali. Lalu bagaimana bisa mensukseskan pendidikan anak-anaknya? Terutama yang punya anak cucu SD, SMP, sekarang yang sekolah bukan anaknya, tetapi kakaknya, tetapi orang tuanya. Setiap minggu, setiap 2 minggu orang tua, wali murid datang ke sekolah mengambil tugas. Setelah selesai nanti kembali ke sekolah dan sebagainya. Itu semua demi keamanan COVID-19 ini. Sehingga yang pinter siapa? Anak-anak SD dan SMP. Bukan anaknya tetapi orang tuanya. Lalu bagaimana beban psikologis yang dirasakannya? Saat ini warga gereja rindu sekali untuk bertemu, untuk bersundogero dengan sesama umat. Tapi karena umur, karena situasi dan kondisi, sehingga itu tidak terjadi. Saudara kita yang jauh mestinya harus pulang, tetapi tidak mungkin bisa pulang. Di samping biaya besar, tapi kemudian harus melalui rentetan tes dan lain sebagainya. Sehingga secara beban psikologis memang dirasakan tidak sesuai dengan harapannya. Terlebih mohon maaf saudaraku, yang mereka sakit berkepanjangan sudah 1 minggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Umat senantiasa berdoa kepada Tuhan. Maka saudaraku yang masih sakit berkepanjangan harus ada pengharapan. Tidak sendirian bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan saudaraku yang sedang sakit berkepanjangan. Bahkan umat juga ikut mendoakan supaya tetap ada kesembuhan yang dari Tuhan. Masalah satu belum selesai, datang masalah baru. Terus akan pergantian seperti itu. Seakan tidak lagi ada pengharapan. Hidup akhirnya menjadi tak berpengharapan. Kalau sudah demikian, apa yang mesti kita lakukan agar kita tetap hidup berpengharapan? Akan kita lihat selanjutnya. Saudara, yang kita baca dari Matius 25 ini tentang perumpamaan 10 gadis. Supaya nanti dalam khotbah ini dari awal sampai akhir kita boleh mengerti. Ya, kita coba ada 1, 2, 3, 4, 5. Tadi ada mempelai laki-laki. Itu perumpamaan mempelai laki-laki. Itu sebenarnya menggambarkan siapa? Menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Tadi Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki. Tadi ada 5 gadis-gadis yang bodoh. Itu menggambarkan orang-orang percaya kepada Kristus. Sedangkan yang ketiga, gadis-gadis yang bijaksana, itu sama, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang keempat ada minyak. Apa maksud dari minyak? Nanti akan kita tahu sampai di sana. Tapi yang jelas bahwa gadis yang bodoh, gadis yang bijaksana, sama-sama orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu yang membedakan adalah tentang minyak. Kemudian 5 ada ruang perjamuan kawin atau ruang pesta pernikahan, yaitu menggambarkan, menunjukkan tentang kerajaan surga. Itu paling tidak
dalam benak pikiran kita akan tahu, oh cerita itu menggambarkan seperti itu. Mari saudara, tentang 10 gadis. Tidak sembarang gadis, ini merupakan gadis pilihan. Pilihan dipercaya untuk menyambut mempelai laki-laki. Tradisi saat itu mempelai datang pada tengah malam dan pasti akan datang. Hanya jam berapa tidak tahu. Maka dipersiapkanlah, dipilih di antara para gadis 10 gadis. Dan kemudian gadis-gadis yang bodoh itu tidak membawa cadangan minyak. Yang penting ini sudah ada minyak, ada pelita, ya dinyalakan, sudah menyala, ya sudah persiapannya sampai di situ saja. Itu yang bodoh. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana berpikir, biasanya mempelai laki-laki itu datang tengah malam. Sehingga kalau sekarang obor atau pelita dinyalakan mesti cukup. Ya nanti kalau datang tengah malam. Kalau tengah malam bagaimana nanti? Kalau begitu sanggup minyak saja. Oh iya, kalau begitu membawa cadangan minyak. Nah, ini yang membedakan bodoh dan bijaksana. Jadi yang bodoh tetap membawa pelita dan menyala, tetapi tidak membawa cadangan minyak. Sedangkan yang bijaksana, dia berpikir mungkin datangnya setelah tengah malam, maka dia harus membawa cadangan minyak. Betul, tengah malam akhirnya semua gadis 10 tadi, baik yang bodoh, baik yang bijaksana, tertidur. Mempelai belum datang, tapi kemudian tertidur. Apa yang terjadi setelah tengah malam lewat, baru di sana terdengar mempelai datang, songsonglah dia. Mempelai datang, songsonglah dia. Maka 10 gadis itu kemudian bangun dari tidurnya. Dan melihat pelitanya ternyata menyalanya sudah hampir padam. Nah kemudian yang gadis bijaksana bagaimana? Oh iya, karena tadi sudah sanggup minyak, membawa cadangan minyak, ya sudah minyak dituangkan. Kemudian pelita menjadi apa? Terang kembali dan bersama sedang dengan mempelai laki-laki. Kemudian apa? Ya masuk ke ruang perjamuan, pernikahan. Dari situ ada dialog bahwa yang bodoh meminta, coba saya diberikan minyak sedikit saja. Enggak bisa, nanti saya belum tentu sampai ke sana. Sedikit saja, enggak bisa. Silakan cari di sana. Yang bodoh kemudian apa? Bingung mencari minyak. Sedangkan yang bijaksana bersama-sama mempelai laki-laki terus sampai pada tempat yang dituju dalam tempat ruang perjamuan kawin atau ruang pesta pernikahan. Masuk ke ruangan, kemudian pintu ditutup dan dikunci. Bukan hanya pintu ditutup, tapi juga dikunci. Akhirnya apa? Gadis-gadis bijaksana merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena tujuan awal tercapai. Tercapainya tujuan karena dia membawa atau mereka membawa cadangan minyak. Nah, tentu Bapak Ibu bisa tadi bagaimana mempelai laki itu siapa, gadis bodoh siapa, gadis bijaksana siapa, dan kemudian akhirnya mau kemana tentu sudah tahu di sana. Nah kemudian gadis-gadis yang bodoh akhirnya mendapatkan minyak, tapi sudah terlalu jauh. Teman-temannya yang bijaksana tadi pasti sudah sampai di tempatnya. Anda apa? Yang penting datang ke sana. Lalu apa yang terjadi saudara ketika 5 gadis yang bodoh sampai di tempatnya? Kita lihat selanjutnya. Ada sebuah lagu dari Panbres, judulnya Terlambat Sudah. Saya akan menyanyikan satu penggal saja yang pertama dan kalimat yang terakhir. Mungkin ada lagu Terlambat Sudah Kau Datang Padaku, ada yang hafal? Terlambat sudah kau datang padaku. Hanya situ saja, kemudian kami coba yang terakhir. Akan kita sambung yang pertama sampai yang terakhir. Terlambat sudah kau datang padaku. Terlambat sudah semuanya telah berlalu.
tekankan lagi. Terlambat sudah, terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Itu lagu Pampres menceritakan seorang laki-laki pria yang mencintai, yang memilih seorang gadis dipilih menjadi kekasihnya, dicintai, dikasihi, segala keperluannya dicukupi dan sebagainya, dan begitu mesra sekali. Karena itu pilihan, yang dipilih juga mau. Akhirnya kekasih yang begitu mesra. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada angin, tidak ada geluduk, tidak ada hujan. Tahu-tahu wanita itu pergi meninggalkan laki-laki itu. Entah apa alasannya. Mungkin di sana mencari laki-laki yang lebih wah. Atau laki yang seperti itu. Terus sana terus. Setelah bertahun-tahun hidupnya ternyata menderita. Apa yang dipikirkan semula ternyata tidak cocok. Lebih baik kekasihku dulu. Aku dipilih, dikasihi, dicintai, dicukupi. Mengapa aku pergi? Maka perempuan itu kemudian kembali. Apa yang terjadi? Laki-laki itu ternyata sudah punya kekasih yang baru. Di situ datang ingin kembali, ingin teklek cemplung kalen. Kenimbang golek lebih becek balen. Tapi apa kata laki-laki itu? Terlambat sudah kau datang padaku. Terlambat sudah. Semuanya telah berlalu. Itu lagu Pampres. Maka apa yang dilakukan oleh gadis-gadis yang bodoh ketika sudah sampai pada rumah pesta pernikahan? Oh, sampai di sana ternyata pintu sudah ditutup, pintu sudah dikunci. Seandainya Pampres hidup zaman itu, Pampres mesti menyanyi, terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Kalau Pampres hidup saat itu, tetapi karena tidak, maka kemudian dalam ayat tadi dikatakan, ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bukan hanya dianggap terlambat, bukan berarti tidak boleh masuk, tetapi sabdanya adalah sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Keras sekali ini. Padahal tadi adalah wanita tadi pilihan, sudah dipilih di antara wanita-wanita yang lain. Tetapi setelah dipilih ternyata tidak menunjukkan bahwa dia wanita pilihan Tuhan. Maka sudah tiba saatnya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mengapa tidak bertobat? Mengapa tidak membawa minyak? Maka kemudian ditolak. Bahkan dengan kata-kata yang menyakitkan. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Itu cerita perumpamaan. Dan sekarang tentang minyak. Sebenarnya minyak itu apa minyak? Kenapa tadi yang bodoh minta yang bijaksana tidak bisa? Oh, tidak bisa. Apakah berarti yang bijaksana tidak punya belas kasihan, tidak punya kasih sayang? Bukan begitu maksudnya. Karena minyak ini adalah, maksudnya dari perumpamaan minyak ini adalah mengisi hati dengan firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Hari ini ada firman, setelah pulang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, kira-kira masih ingat tidak apa firman Tuhan hari ini? Kalau kita menghayati dengan sungguh-sungguh, maka firman hari ini bukan hanya diingat, tetapi akan dipraktekkan. Karena ini wujud mengisi hati dengan firman Tuhan, tetapi secara sungguh-sungguh. Dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Tuhan yang maha tahu. Sungguh-sungguh dan tidak, Tuhan yang menilai, Tuhan yang tahu. Minyak itu berarti berelasi intim dengan Tuhan. Relasi intim dengan Tuhan artinya apa? Setiap saat intim dengan Tuhan.
doa ini napas hidup. Doa ini napas hidup. Kalau orang Kristen tidak pernah berdoa, berarti orang Kristen itu mati. Karena napas hidup berarti setiap detik, setiap saat harus berrelasi intim dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, minyak ini berarti roh Allah berkuasa dalam hidup. Jadi roh Allah ini menguasai hidup kita, bukan hati dan pikiran kita. Hati, pikiran kita, dan kemudian tingkah laku kita. Sehingga praktek hidup kita sehari-hari adalah menunjukkan bahwa ini adalah karena kuasa Allah. Itu tentang minyak. Makanya tadi yang bodoh, aku minta minyak sedikit, oh tidak bisa. Ini adalah urusan pribadi iman kepada Tuhan. Tidak boleh diberikan orang lain dan masing-masing harus mempertanggungjawabkan segala pikirannya, segala hatinya, segala tingkah lakunya kepada Tuhan. Oleh karena itu maka tidak bisa diberikan yang lain. Jangan sampai ada pengertian, wah bapak saja yang di gereja, ibu masak di rumah. Toh nanti dalam satu keluarga berarti diberkati Tuhan semua. Oh, tidak bisa. Hubungan pribadi dengan Tuhan secara perorangan masing-masing akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itulah minyak. Jadi yang bodoh tadi tidak punya ini, tidak ngisi hatinya dengan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berrelasi intim dengan Tuhan, roh Allah tidak berkuasa dalam hidupnya. Maka yang diterima oleh Tuhan mereka yang punya sanggup minyak, yaitu yang tadi menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus telah memilih kita, menebus dosa kita. Lewat Tuhan Yesus disalib di Golgota dalam rangka menebus dosa kita. Itu sudah terjadi sekitar 2020 tahun yang lalu. Penyelamatan sudah terjadi. Apakah kita akan melakukan yang terbaik? Maka di sini ada persiapan. Persiapan di sini adalah ada keteguhan hati. Apapun situasinya, hati kita tetap teguh bahwa aku sudah dipilih oleh Allah. Bahkan aku sudah diangkat menjadi anak Allah, maka tetap saya pertahankan. Ini sebagai wujud persiapan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, saya tetap teguh percaya kepada Tuhan. Dalam persiapan itu kita tekun dan setia kepada Tuhan. Dalam persiapan itu kita punya semangat hidup yang berpengharapan. Walaupun semakin hari penuh dengan dosa, tapi Tuhan sudah berjanji akan mengampuni dosa kita, bahkan sudah menebus dosa kita. Maka kita berpengharapan, maka ada semangat hidup untuk berpengharapan. Dan yang terakhir adalah ada sikap berjaga-jaga dengan setia. Artinya entah Tuhan datang kapan, dengan setia berjaga-jaga. Itulah persiapan. Lalu bagaimana selanjutnya? Akan kita lihat. Sudah yang terakhir karena ada tulisan kecil di bawah itu amin ya, tapi nanti aminnya. Pilih yang mana? Kalau penyanyi siapa itu racun di tangan kirimu, yang lain apa itu? Di tangan kananmu, pilih yang mana? Ini gadis yang bodoh seperti itu, gadis yang bijaksana seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana? Ini penting karena ini sudah masuk ke aplikasi, maka ini merupakan bagian khotbah yang terakhir. Tadi kan perumpamaan. Kalau kita sekarang menjawab, Bapak, kalau begitu saya ini termasuk gadis yang bodoh. Kalau kita termasuk gadis yang bodoh, apa risikonya tadi? Ditolak oleh Tuhan. Bahkan di sana mengatakan sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Apakah kita akan memilih seperti itu? Oh, kalau begitu tidak, Pak. Saya akan memilih gadis yang bijaksana. Tapi kok jauh ya Pak hidup saya dengan gadis bijaksana? Akhirnya apa? Bingung saya. Karena bingung, padahal harus memilih. Pilihannya hanya dua, pilih gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana. Tentu ini pilihan yang sulit, tapi paling tidak saat ini kita diingatkan oleh Tuhan.
Ternyata kalau menjadi gadis yang bodoh, akhirnya ditolak oleh Tuhan. Yang diterima oleh Tuhan adalah gadis yang bijaksana. Apa yang membedakan bahwa ini gadis bodoh, gadis bijaksana adalah tentang minyak tadi. Persiapan tentang minyak tadi. Apakah kita benar-benar mempersiapkan dengan minyak tadi, mengisi hati kita dengan sesuatu yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan roh Allah yang menguasai hidup kita. Apakah seperti itu? Kalau ingin menjadi gadis yang bijaksana, harus seperti itu. Kalau selama ini kita termasuk gadis yang bodoh, mari mulai detik ini kita sadar, oh, saya ini sudah dipilih. Orang Kristen ini dipilih. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya bukan manusia yang memilih Tuhan menjadi Kristen, tetapi Tuhan yang memilih manusia menjadi Kristen, percaya pada Kristus. Jadi yang ada di ruangan gereja ini, yang ada di rumah umat Tuhan, ini adalah sudah dipilih oleh Allah. Sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena diangkat menjadi anak-anak Allah, maka berhak untuk masuk dalam kerajaannya, berhak masuk dalam kerajaan surga. Masalahnya tidak mudah untuk masuk ke sana. Apakah kita berpengharapan, apakah kita berjaga-jaga, itu masalahnya. Dan tadi ada contoh yang gadis bodoh tidak masuk ke tempat kebahagiaan gara-gara padam lampunya. Padahal masuk ke surga itu hatinya harus ceria. Jadilah karam dan terang dunia. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita ingat. Efesus 5 ayat 16 dan 17. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat, maka pergunakanlah waktu yang ada. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apapun pilihan Bapak Ibu, entah gadis yang bodoh, entah gadis yang bijaksana, tetapi hari ini ada saran, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kemudian yang berikutnya Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bohong ketika kita percaya kepada Tuhan, tapi tingkah laku kita tidak mencerminkan kehidupan ilahi. Itu bohongan. Maka iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau tidak, berarti mati. Sungguh saya dan Bapak Ibu dan saudara diingatkan hari ini. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, kalau detik ini kita mau merubah sikap untuk menjadi gadis yang bijaksana. Karena Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi hidup kita ini diawasi, diberkati oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak perlu khawatir kalau mulai detik ini kita mau merubah sikap untuk menuju menjadi gadis yang bijaksana. Karena Allah di dalam Kristus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dan itu menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu sesuai dengan tema ini, mari kita berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Artinya setia berjaga-jaga walaupun situasi apapun, dengan menyiapkan minyak yang sebanyak-banyaknya. Allah di dalam Yesus Kristus pasti hakim datang ke dunia, itu pasti. Tapi kapan? Itu menjadi rahasia Allah. Oleh karena itu nyalakan api kita, api hati kita dengan iman yang sungguh-sungguh. Kata yang ditegaskan adalah iman yang sungguh-sungguh. Mari kita nyalakan, nyalakan terus, jangan sampai padam, jangan sampai padam. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk ke saat berdoa. Kita satukan di dalam doa.
Terima kasih Bapa kami dalam surga. Hari ini Kau memperingatkan kami hamba-Mu yang telah Tuhan pilih, yang telah Tuhan tebus dosa-dosa kami ini. Namun dalam praktek kehidupannya kami jauh seperti gadis-gadis bijaksana, bahkan mungkin kami masih dalam lingkungan gadis-gadis yang bodoh. Oleh karena itu mulai saat ini, mulai detik ini, kami akan menyerahkan kehidupan kami secara total kepadamu, ya Roh Kudus. Bimbinglah setiap langkah hidup kami, bila hidup kami boleh punya berpengharapan bahwa Kristus senantiasa beserta dengan kami, bila kami senantiasa intim dengan Kristus, sehingga kami boleh mengubah dari sesuatu, dari gadis yang bodoh menjadi gadis yang bijaksana, sehingga sewaktu-waktu Engkau datang di dunia ini menjadi hakim, kami sudah siap, dan akhirnya kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami supaya kami boleh berpengharapan, supaya kami boleh berjaga-jaga dengan setia kepadamu. Kami serahkan semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah diberi waktu untuk mengaturkan persembahan, maka marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah. Melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama, marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 19b sampai 21 yang demikian firman-Nya. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah persembahan kita haturkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha tinggi, maha besar, maha kasih di dalam kerajaan surga, kami kembali menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas berkat keselamatan. Kami mengucap syukur atas berkat rezeki. Kami mengucap syukur atas berkat kesehatan dan berkat-berkat yang lain. Tuhan, kami juga mengucap syukur. Di pagi hari ini, Tuhan telah memberikan kami berkat rohani yang begitu indah. Tuntun kami, kuatkan kami, agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan, selalu berjaga-jaga dan setia di dalam-Mu.
Tuhan, pada ibadah pada pagi hari ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan berupa uang yang tidak seberapa dibanding berkat yang telah Tuhan berikan. Mohon Tuhan berkenan untuk menerima dan menyucikan persembahan yang telah kami kumpulkan, supaya persembahan ini dapat digunakan dan dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga membawa di dalam doa persembahan-persembahan yang lain, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, persembahan HRP, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menyucikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan pulang ke rumah kami masing-masing, mohon Tuhan berkenan menuntun langkah kaki kami, tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, bertemu dengan keluarga dan sesama, serta kami dapat menjalani hidup kami ke depan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni jika di dalam kami mempersembahkan dan di dalam kami beribadah pada pagi hari ini terdapat dosa dan kesalahan yang terselip. Demikian doa ini kami haturkan di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat tetap berdiri dan kita pujikan Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, di jalanku ku diiring. Marilah kita terus berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.